Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup secara umum. Terlebih dahulu agar lebih mudah memahami, kita pelajari dulu peta konsep sehingga nanti mudah-mudahan akan lebih mempermudah memahami pengertian tentang perkembangbiakan itu sendiri dan juga macam-macam dari cara perkembangbiakan makhluk hidup. Secara peta konsep, reproduksi atau perkembangbiakan makhluk hidup dalam hal ini dibagi menjadi dua, secara kawin atau generatif atau seksual, dan secara tidak kawin atau vegetatif atau aseksual. Secara kawin dibagi berdasarkan tempat terjadinya ada dua, yaitu eksternal di luar tubuh, internal di dalam tubuh, dan berdasarkan alat reproduksinya itu bisa ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar. Ini adalah telurnya menetas di dalam tubuh. Kemudian juga bisa dengan biji pada beberapa tumbuhan tentunya. Kemudian cara perkembangbiakannya kita bagi menjadi dua. Ada konjugasi, ini perkembangbiakan yang belum diketahui sel kelamin jantan dan betinanya, sedangkan fertilisasi sudah diketahui bagian sel kelamin jantan dan betinanya. Sedangkan yang secara tidak kawin kita dapat bagi dua secara alami, misalnya dengan rimpang, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, membelah diri, dan partenogenesis. Nanti akan kita jelaskan. Untuk yang buatan kita bisa membagi menjadi beberapa bagian: mencangkok, merunduk, okulasi, mengenten, stek, kultur jaringan. Nah, kita untuk hari ini akan mempelajari sebagian terlebih dahulu dari seluruh yang kita bahas secara umum ini, yaitu kita akan masuk ke perkembangbiakan makhluk hidup secara umum, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Tadi sudah disampaikan di dalam peta konsep, reproduksi generatif atau secara kawin atau seksual didahului dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan gamet atau sel kelamin antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sel telur. Macam-macam secara generatif, yang pertama berdasarkan tempat terjadinya, yaitu fertilisasi eksternal. Ini terjadi pembuahannya atau peleburan sel kelamin jantan betinanya berada di luar tubuh makhluk hidup, ini di air. Ini terjadi pada Pisces, ikan, amfibi, hewan karang, ubur-ubur, dan hidra. Ini gambar hidra. Demikian juga cacing tanah, itu terjadi di luar. Mungkin ini cacing tanah ini tidak di air tapi di daerah yang basah. Kemudian yang berikutnya, fertilisasi internal, terjadinya peleburan di dalam tubuh, yaitu di saluran telur atau oviduct, yang sudah kita pelajari pada manusia, yaitu di mamalia secara umum, kemudian aves burung, reptil, dan serangga. Kemudian berdasarkan alat perkembangbiakannya, yaitu secara vivipar, ini melahirkan pada mamalia, meskipun ada satu mamalia yang bertelur, yaitu contohnya echidna dan juga platypus dari kelompok monotremata. Kemudian ovovivipar bertelur, tetapi telurnya sudah berisi janin, dan ketika dikeluarkan dari induk ini sudah siap menetas atau menetas di dalam tubuh induknya. Ini terjadi pada kadal dan pada ular. Ovipar bertelur, ini pada aves, burung, reptil, amfibi, Pisces, ikan, dan serangga. Pada tumbuhan yang berbunga, perkembangbiaknya dengan biji. Ini jika dibagi berdasarkan alat berkembangbiaknya. Selanjutnya berdasarkan cara berkembang biaknya ada istilah konjugasi.
yaitu fertilisasi atau pembuahan yang belum jelas jantan dan betinanya. Ya, contoh terjadi pada paramecium. Ini mungkin pernah melihat paramecium ini hewan bersel satu, hidup di air, ya. Kemudian dia bisa membentuk peristiwa konjugasi ini. Ya. Kemudian yang berikutnya fertilisasi yang secara umum ini terjadi pada hewan-hewan yang bersel banyak. Perkembangbiakan ini jelas kelamin jantan dan betinanya. Secara vegetatif, ya, tadi secara generatif, kita dapat membagi dua bagian besar, ya. Dari seluruh peristiwa vegetatif ini tidak memerlukan pembuahan, jadi tidak diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Untuk vegetatif alami kita kenal rimpang, ya, jahe misalnya, ini jahe, kunyit, lengkuas, kencur, itu adalah rimpang. Rimpang, ya, berada di dalam tanah, ini di dalam tanah, dan sebenarnya dia itu batang, ya, bukan bagian yang lain. Nah, misalnya ada yang mengatakan ini akar, oh bukan, itu adalah batang. Apa sebabnya? Cirinya dia tumbuhnya mendatar, kemudian berruas-ruas, ya. Kalau akar tidak berruas-ruas, ini berruas-ruas. Kemudian bersisik. Jadi ini kalau dikelupas bisa ada kulit-kulitnya yang bersisik. Kemudian sisik itu sebenarnya daun. Jadi kalau di dalam tanah ini, sisik ini nanti kalau muncul kena matahari dia menjadi daun. Dan ini adalah tangkai daunnya. Ya, ini bukan batang, ini batang semu. Batangnya adalah ini sendiri, rizomanya itu, ya. Orang menyebutnya akar tinggal, ya. Rimpang boleh disebut akar tinggal dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalau dicabut karena tertinggal, ya disebutnya akar tinggal, ya. Nenek moyang kita menyebut akar tinggal di dalam bahasa sehari-hari. Kemudian untuk rimpang ini, ya, yang tadi sebenarnya batang, ini buktinya apa? Tadi bisa memunculkan tunas. Ya, ini bisa memunculkan tunas. Nah, tunas ini kemudian hidup, ya. Yang muncul ini sebenarnya tadi pelepahnya atau tangkainya yang lebar, namanya pelepah. Kemudian ini daunnya. Nah, sedangkan yang di dalam tanah tetap menjadi batang dan dia mempunyai akar, ya. Kalau bukan batang tidak mungkin ada akar. Jadi dengan demikian rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh-contoh tumbuhan yang mempunyai rimpang dan berkembang biak dengan rimpang ini jahe, lengkuas, kunyit, kencur, ya. Kemudian yang berikutnya ada geragih. Nah, ini harus membedakan geragihnya dengan rimpang. Kalau geragih itu hidupnya di atas tanah, mendatar di atas tanah, merayap. Ya, geragih ini pada pohon. Ini adalah pohon antanan atau pegagan. Nah, ini. Jadi dia bisa menjulur, kemudian membuat tunas baru. Ini pada rumput nih. Ada stolon, ya, atau disebut geragih itu boleh disebut dengan stolon. Ini bisa membuat memunculkan tunas-tunas baru. Nah, ini gambarnya supaya lebih jelas. Ini adalah bagian stolon dan ini adalah tunas-tunasnya. Ini ada ruas-ruasnya, ini ada ruas. Jadi batang ini berruas-ruas. Ya, batang yang menjalar di atas tanah. Jadi diistilahkan geragih adalah batang yang tumbuh merayap di permukaan tanah, ya, dan hampir setiap ruasnya dapat mengeluarkan akar dan tunas. Ini pohon semanggi, ini jenis paku-pakuan, ya. Ini rumput, ini rumput. Ini tadi pegagan, ya, atau antanan. Berikutnya umbi akar. Nah, ini adalah bagian akar yang menggembung berisi cadangan makanan. Ya, misalnya singkong itu umbi akar. Apalagi selain singkong, ya masih banyak, ya. Misalnya di sini sebutkan ada contoh dahlia, ya, bunga. Ini bisa menghasilkan bunga dahlia, ya. Kemudian apa bedanya akar singkong dengan akar dahlia? Umbi akar singkong itu tidak bisa ditanam karena tidak dapat menghasilkan tunas. Loh, kok tidak menghasilkan tunas? Karena tidak mengandung sisa batang. Sedangkan umbi dari dahlia
bisa menghasilkan tunas karena ada sisa batangnya. Jadi tunas itu bisa muncul hanya dari batang. Sedangkan batangnya umbi dahlia terbawa bersama umbinya, sementara umbinya singkong tidak terbawa batangnya sehingga tidak menghasilkan tunas. Kemudian umbi lapis, ya, ini berlapis-lapis. Misalnya kita ketahui yang berlapis-lapis ini ada umbi bawang, ya, atau umbi bakung. Nah, yang tahu bunga bakung untuk hiasan di taman, ya, itu mempunyai umbi, tapi umbinya berlapis-lapis. Ini sebenarnya begini, ini adalah batang. Ini yang sedikit ini batang karena ada akarnya. Dan batang kecil ini, ya, berbentuk seperti cakram, ya. Ini bisa menghasilkan pelepah atau tangkainya daun yang lebar. Nah, ini tangkainya daun yang lebar terus begitu, sehingga kalau kita potong bawang terlihat berlapis-lapis. Bagian di bawahnya bertumpu dengan batangnya seperti cakram tadi, ya, seperti kue serabi lah gitu. Kemudian ini ada akar-akarnya. Jika kita menanam pohon bawang ini, potong bagian ini dipotong, nah, nanti ini bisa tumbuh menjadi tunas baru. Jadi dari mana tunasnya? Munculnya dari bagian permukaan batang ini. Sedangkan nanti yang keluar dari tanah, ya, ini misalnya saya gambarkan begini, ini adalah tanah, ya, ini bagian tanah. Maka dari tanah ini muncul daun. Nah, ini daun misalnya. Nah, daunnya dari mana? Dari pelepahnya. Pelepahnya dari mana? Dari batang. Ya, kemudian ini jadi kalau muncul nanti dia berwarna hijau ini, ya, karena berupa daun. Jadi kalau begitu sebenarnya bagian dari pohon bawang tadi yang muncul ini sebenarnya bukan batang, tapi ini adalah pelepah yang kemudian menjadi keluar berfotosintesis menjadi hijau. Ini daun. Nah, ini daun. Sedangkan ini menggembung, berarti ini umbi. Ya, umbinya kok menggembung, berarti isi cadangan makanan, ya. Dengan demikian, umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun, dan umbi ini, ya, berada di dalam tanah dapat menghasilkan tunas. Tunasnya ini, ya, tunasnya ini disebut dengan tunas atau siung bawang. Jadi kalau kita buka bawang kok kelihatannya satu dari luar, nih bisa lebih dari satu di dalamnya karena banyak siungnya, banyak kumpulan-kumpulan dari ini siung, di dalamnya ada siungnya. Kalau kamu pas satu bawang, ternyata bawang itu berkumpul dari siung-siung. Ini ada satu siung, ini ada dua siung, ya. Siung itulah yang namanya tunas, dan nanti bisa berkembang sehingga ini menjadi muncul individu baru, ya, anakan baru, karena yang bagian dari tunas ini, ya, kemudian mendesak keluar sehingga beberapa bagian dari pelepah, ya, yang tipis ini menjadi mati, dan ini akhirnya menjadi berisi banyak sekali bawang. Demikian, ya. Kemudian kita lanjutkan umbi batang. Umbi batang ini kita dapat mencontohkan dengan kentang, bisa juga dengan ketela rambat, ya. Nah, ini muncul tunas dari bagian umbi, padahal bagian umbi ini dulu di tanah, ya. Kok umbi bisa menghasilkan tunas? Nah, tunas ini menunjukkan bahwa umbi ini adalah batang, karena setiap batang yang bisa menghasilkan tunas. Jadi tunas-tunas itu selalu muncul dari batang. Nah, sehingga umbi batang yang ada di bagian tanah ini bisa untuk berkembang biak, ya. Umbi ini memang sebagai cadangan makanan. Contohnya tadi yang kita sering lihat adalah kentang.
Oke, jadi kalau ini dipisahkan, maka ini bisa menjadi tumbuhan baru. Yang berikutnya, tunas adventif. Nah, ini adalah tunas liar, tunas yang tidak keluar atau bukan dari batang keluarnya. Nah, dia misalnya cemara ini keluar dari akar, cocor bebek ini pohon cocor bebek keluar dari daun. Ini tunas-tunas ini. Jadi menanam cocor bebek, ada tumbuhan namanya cocor bebek, itu dari daunnya. Dari daunnya itu muncul tunas-tunas liar atau tunas adventif seri ya. Kemudian sukun nih, pohon sukun yang bisa kita makan buahnya, ini juga berasal dari akar. Ya, jadi sekali lagi tunas adventif, tunas liar yang tidak keluar dari batang. Nah, kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora juga sebagai alat perkembangbiakan yang tidak menggunakan perkawinan, meskipun ada beberapa yang menggunakan perkawinan. Sporanya itu sendiri dihasilkan bukan dari hasil perkawinan. Artinya dia muncul begitu saja dari bagian tubuh, misalnya jamur. Di bagian ujungnya dari jamur ini ya, ini jamur tempe, ini muncul gelembung ya, kotak-kotak suara, disebut sporangium. Di dalamnya ada sporanya. Nah, spora ini nanti kalau tumbuh di tempat yang baik, dia akan tumbuh lagi menjadi jamur yang baru, yang seperti benang. Nah, ini disebut dengan hifa dulu di kelas 7 ya. Kemudian hifa ini akan bercabang-cabang, lalu menjadi banyak, namanya miselium atau jamur itu sendiri. Kemudian pada tumbuhan paku pun demikian, dia akan menghasilkan alat perkembangbiakannya namanya spora ini. Ya, di bagian bawah ada di bintik-bintik seperti ini. Ada juga yang di bagian tengah, tapi di bagian permukaan bawah. Bintik-bintik hitam ini ya disebut dengan kumpulan spora atau disebut dengan sorus ya. Sorus ini nanti pecah dan akan tumbuh menjadi spora-spora yang pecah tadi tumbuh di tanah akan menjadi bagian dari tumbuhan ini yang namanya protalium. Nah, nanti ini ini adalah lumut daun ya. Dan lumut daun ini juga punya alat yang namanya sporogonium ya, juga dia akan menghasilkan spora. Lalu cara membelah diri ya, untuk cara membelah diri ini terjadi pada makhluk yang bersel satu atau uniseluler. Sering kita contohkan adalah amuba ya. Nah, paramecium kok ada juga ya. Paramecium itu tadi melakukan konjugasi, setelah konjugasi dia akan membelah diri. Jadi dari satu sel akan menjadi dua ya, dari dua menjadi 4 dan seterusnya. Beberapa ganggang ya, ganggang biru yang bersel satu itu pun membelah diri. Bakteri juga bersel satu, maka dia juga membelah diri. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi ini memisahnya atau memutusnya bagian tubuh ya untuk membentuk individu baru. Terjadi pada Spirogyra. Spirogyra itu ganggang berbentuk benang ya, ganggang hijau, atau kelas 7 sudah diajarkan. Ganggang hijau ada yang berbentuk benang dan berada di air. Jika dia terputus, maka dia akan menjadi individu baru karena bentuknya panjang seperti benang. Cacing pipih ya, planaria, ini juga memiliki kemampuan untuk membelah tubuh, bukan membelah sel ya, membelah tubuhnya sehingga tubuhnya ini ya melakukan fragmentasi atau pemutusan bagian yang menjadi individu baru. Kalaupun ini dipotong misalnya menjadi beberapa bagian, dia akan menjadi beberapa juga individu baru. Ya, itulah fragmentasi. Berikutnya yang vegetatif secara buatan. Nah, vegetatif secara buatan itu misalnya terjadi pada peristiwa mencangkok ya. Seseorang jika akan mencangkok, tentu pohon yang dicangkok harus berkayu ya syaratnya. Kemudian tidak terlalu tua batangnya, tidak terlalu besar ya. Kemudian dikuliti. Kulitnya dibuang, jadi tinggal batang kering kayu yang di bawahnya. Kemudian setelah itu dibungkus dengan tanah. Ya, jadi ini ada jarak antara
batang yang berkulit, ini batang yang berkulit, dan sekarang dibuat sobekan yang habis ya kulitnya, dikuliti habis sehingga kering. Di sini tinggal kayu, lalu ditambahkan tanah yang baik, yang subur, lalu diikat ya, dibungkus. Jangan lupa untuk pembungkusnya ini harus ada celah udara ya. Ini menggunakan serabut kelapa, menggunakan icuk, atau bisa menggunakan plastik, tapi harus dilubangi ya. Dan ini harus diikat supaya tidak mudah terlepas. Tentu harus diberi air atau disiram atau di musim hujan, sehingga nanti bagian akar ini muncul dari sini, dari bagian atas ya, dari potongan atas. Dari potongan atas ini akan muncul akar. Akarnya akan menghisap sari-sari makanan yang ada di bungkusannya. Lalu 1 bulan atau 2 bulan kemudian, setelah akar itu banyak ya, kita bisa memisahkan, potong bagian ini lalu dipisahkan. Nah, kemudian okulasi. Nah, ini okulasi ini teknologi yang mungkin konvensional ya, tetapi bisa menjadi hal yang baik karena bisa menggabungkan ini pohon yang sama jenisnya. Ini katakan ini pohon apel, nih pohon apel. Apel ini enak. Apel di sini ya, yang pohon yang terdahulu tidak enak. Maka apel yang enak ini bisa dipotong bagian tunasnya, tunas atau kuncupnya, kemudian diletakkan di pangkal dari di batang dari pohon apel yang lain yang sudah disiapkan untuk dibuka dulu bagian kulitnya. Lalu kulit ini yang ada tunasnya ditempelkan lalu diikat ya. Kemudian merunduk, ini pada pohon yang panjang ya, bisa dirunduk, batangnya dimasukkan ke tanah, kemudian diberi patok supaya tidak lepas, dan jangan lupa dibuka atau disobek sedikit kulitnya sehingga nanti bisa hidup akar baru dan bisa dipisahkan. Oke, kemudian stek ya, ini orang kita melihat tumbuhan kaktus bisa berkembang dengan stek ya, dipotong tancapkan saja. Kemudian yang ini dulu ya, yang mengenten. Nah, mengenten itu bisa menyambung batang atas dengan batang bawah dari pohon yang sama jenis ya, boleh dengan varian yang berbeda. Katakan singkong yang di bagian bawah ini banyak akar umbinya ya, tapi di atasnya ini kalau aslinya dulu induknya itu pohonnya berdaun sedikit, kecil-kecil daunnya. Nah, maka supaya dia berdaun banyak disambung dengan jenis singkong yang lebih banyak berdaun. Nah, sehingga batang atasnya ini singkongnya berdaun banyak, batang bawahnya menyimpan banyak makanan dari daun yang tersimpan di dalam umbi akarnya ini. Nah, itu mengenten atau menyambung, atau disebut juga kopulasi. Nah, kemudian yang terbaru adalah kultur jaringan. Nah, dari mana caranya? Adalah dengan mengambil bagian dari titik tumbuh, ada di ujung batang, ada di bagian ujung-ujung dari batang yang masih muda, itu terdapat jaringan meristem ya, yang dapat membentuk sel-sel baru, sehingga jaringan itu kemudian ditanamkan di media agar-agar yang diberi makanan mineral khusus untuk tumbuhan, dan dia akan membentuk individu baru. Itu kultur jaringan. Oke, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan perkembangbiakan parthenogenesis. Nah, ini terjadi pada beberapa individu yang uniknya sel telurnya tidak mengalami pembuahan, tetapi dapat membentuk individu baru. Contoh adalah komodo. Ya, beberapa ekor komodo. Kalau komodo itu belum dewasa ya, masih anak-anak. Nah, kemudian di lingkungannya ternyata tidak terdapat komodo sebagai pasangannya, maka komodo itu bisa berganti kelamin ya, bisa membentuk kelamin betina, kemudian bertelur. Nah, telurnya ini nanti bisa menjadi individu baru, ya bisa saja menjadi jantan ataupun betina. Tapi penyelidikan masih dilakukan ya, jadi belum, kepastiannya belum. Kemudian rayap, kalau rayap sudah pasti, rayap itu ada beberapa bagian. Ini yang digambarkan rayap kecil ya. Ini rayap yang gede, ini rayap kecil ya. Rayap gede ini adalah induknya atau ratunya. Rayap yang besar ini ratunya dan banyak sekali telurnya.
telurnya dihasilkan, ada yang terbuai, ada yang tidak. Kenapa bisa terbuai? Karena rayap ratunya ini menyimpan sel gamet atau sel spermatozoa yang berasal dari induk jantannya dulu, ya, dari pasangannya ini, kemudian disimpan di dalam tubuhnya. Setiap kali telurnya keluar itu akan dibuai, tapi ada juga yang tidak, dan lebih banyak yang tidak dibuai. Yang tidak dibuai menjadi rayap-rayap yang seperti ini. Ini rayap yang punya rahang besar, ya, rayap prajurit. Ini yang nggak punya rahang, kecil-kecil, ini rayap karyawan. Dan kamu pernah lihat juga laron, ya, yang mempunyai aneh-aneh, ya, yang mempunyai sayap, yang tidak mempunyai rahangnya kecil. Aneh-aneh atau laron tadi itu adalah rayap yang dibuai. Jadi rayap itu bisa jantan atau bisa betina, ya. Laron itu bisa berbentuk kelamin jantan atau betina. Sehingga jika laron itu terbang kemudian menjadi tidak memiliki sayap lagi, ya, sayapnya sudah rontok, lalu bisa saja kedua rayap yang berbeda jenis kelamin itu kemudian membentuk koloni baru, yang membentuk kerajaan rayap yang baru seperti ini. Lalu nanti si laron tadi yang jantan sudah mati, tapi yang betinanya itu masih hidup, bisa puluhan tahunnya ini, sampai akhirnya dia menghasilkan banyak sekali rayap. Dari mana spermatozoanya? Dari perkawinan ketika rayap itu masih mempunyai sayap, kemudian sayapnya tanggal, ya, lepas, kemudian dua laron yang berbeda kelamin itu membentuk keluarga baru, kerajaan baru atau keratuan baru, ya. Itulah rayap. Demikian juga lebah juga ini ada yang lebih besar dari yang lain. Ini adalah lebah ratu. Kemudian biasanya di peternakan dikasih tanda, ya, supaya ini jelas, oh ini kalau di peternakan, kalau liar tidak. Jadi ini ukurannya lebih besar dari yang karyawan, ya. Jadi ini lebah karyawan, dia menghasilkan madu karena dia mengambil madu dari bunga, dimasukkan ke ruangannya yang sudah diisi telur sama si ratu lebah ini, ya. Ratu lebah ini kemudian dari mana mendapatkan spermatozoa? Sama halnya dengan dulu rayap ini, dia waktu sebelum menjadi ratu dia terbang dan ada berbentuk individu yang jantan. Nah, ini individu yang betina dikawini oleh individu yang jantan. Kemudian yang jantan itu dibunuh rame-rame sama ini karyawan. Nah, yang betina ini kemudian diamankan oleh karyawannya, dibuatkan rumah, kemudian dia akan bertelur di lubang-lubang ini. Yang buat rumah siapa? Ini karyawan. Setelah bertelur, telurnya dari mana? Ya dari tubuh dia. Dibuai apa enggak? Ada yang dibuai, ada yang tidak. Karena dia menyimpan spermatozoa yang telah diberikan oleh pejantan yang sudah dibunuh tadi sama karyawannya ini. Kemudian ini menjadi satu ratu di dalam koloni yang besar. Dan dia terus bertelur, telurnya akan dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang diisi madu oleh karyawan. Nah, nanti suatu ketika dia ada telur yang dibuai, maka itu calon ratu yang baru dan calon pejantan yang baru, ya, mungkin di tempat sini. Setelah terjadi nanti dewasa, dia akan kawin, kemudian kembali membentuk koloni yang baru. Jadi kumpulan-kumpulan si lebah ini makin banyak karena makin banyak ratu dan raja, ya, yang dibuat oleh si lebah ratu ini. Begitu, ya, mudah-mudahan jelas. Baik, sekali lagi untuk kesimpulan, ya, bahwa reproduksi pada makhluk hidup secara generatif, ya, dibagi-bagi. Nah, ini tolong diingat-ingat. Pelajaran ini mungkin tidak sesuai dengan urutan pada buku paket IPA kelas 9, namun ini sama, artinya kesimpulannya sama.
mohon untuk bisa dipelajari lebih dahulu ya di dalam buku, kemudian kamu melihat penjelasan ini, dan setelah itu kalau ada yang masih kurang paham, diulang lagi, diputar lagi videonya, dan nanti ada latihan setelah kamu memahami video ini. Oke, sekian saja, dan ucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi paham.